Halo Kaladiwa, pernahkah kamu membayangkan jika ada kehidupan lain alias alien di luar bumi kita tercinta? Nah, spesial kali ini, aku akan ngajak kamu buat nobar film terlaris kedua sepanjang masa sebelum dikalahkan sama film Avengers Endgame nih. Yaitu film berjudul Avatar yang meluncur di tahun 2009 silam dengan sutradara spesialis film viral nih, yaitu James Cameron. Buat kamu pecinta film science fiction and adventure, ini salah satu film rekomendasi banget buat kamu nonton bareng teman-teman maupun gebetan. Dan inilah Avatar. Di awal cerita terlihat sebuah kota di tahun 2154 yang sudah amat modern. Kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack Sully. Ia adalah anggota marinir yang pensiun dini dikarenakan mengalami cacat pada kakinya. Suatu hari di bar, ia kebetulan melihat seorang wanita yang diperlakukan tidak pantas oleh seorang pria. Lalu jiwa kursanya keluar. Si marinir Jack ini berontak dan langsung menghajar pria tersebut hingga babak belur. Karena ulahnya ini pun, Jack Sully langsung dilempar keluar bar oleh Satpol PP di sana tanpa babi bu. Namun tiba-tiba Jack yang malang didatangi dua orang asing dan segera membawanya ke suatu tempat. Ternyata Jack dibawa ke tempat kremasi kembarannya yaitu Tommy Sully yang diketahui berprofesi sebagai ilmuwan peneliti luar angkasa. Jack pun ditawari untuk meneruskan tugas kembarannya itu dengan menjadi peneliti di planet Pandora. Mendengar tawaran tersebut, Jack yang merasa hidupnya di bumi sudah tidak berharga pun segera mengiyakan tawaran tersebut dan terbanglah ia keluar angkasa. Setelah 6 tahun perjalanan keluar angkasa di dalam kotak, Jack dan rombongannya pun sampai di planet Pandora. Sesampainya di sana, Jack pun begitu takjub melihat alutsista pasukan marinir di planet tersebut. Lalu Jack pun terkesima dengan pidato pimpinan pasukan marinir tersebut tentang keadaan yang akan mereka hadapi di luar pagar. Kemudian, Jack berkenalan dengan Norm Spellman, yang merupakan teman mendiang kembarannya si Tommy Sully. Di dalam lab biologi, Jack terpana melihat makhluk dengan tubuh yang sangat besar berwarna biru. Nah, tubuh itu disebut dengan Avatar. Ternyata, kepergian Jack ke planet Pandora ini karena dia dapat terhubung dengan avatarnya, Tommy, kembarannya. Lalu, Jack bertemu dengan Grace, yang merupakan kepala divisi bidang penelitian dan program Avatar tersebut. Grace yang tidak terima jika Jack bukanlah seorang ilmuwan pun protes kepada Parker, yang merupakan pimpinan misi di planet Pandora itu. Lalu Parker menjelaskan kalau mereka harusnya bersyukur karena Tommy mempunyai kembaran sehingga bisa mengendalikan avatar yang ditinggalkan Tommy. Parker juga menunjukkan batu unobtainium sebagai sumber keuangan yang membiayai penelitian Grace. Dan Parker pun balik menuntut divisi Grace untuk segera memberikan progres penelitiannya tentang seluk-beluk planet Pandora beserta isinya itu. Oke, kembali ke scene di saat Jack bersiap untuk mencoba memasuki avatarnya itu. Setelah melalui berbagai proses, Jack pun tersadar telah berada di dalam tubuh besar berwarna biru tersebut. Saking senangnya bisa menggerakkan kakinya yang cacat itu, Jack justru mengacaukan percobaan perdananya itu dengan berlari kencang keluar laboratorium dengan girangnya. Scene berganti saat Trudy, salah satu pilot wanita itu, mengajaknya untuk melihat kondisi pesawat tempur miliknya. Dan tidak lama kemudian, Jack bertemu dengan Mas Coronel yang sedang berolahraga. Sebagai sesama marinir, sang Coronel pun memberikan tugas kepada Jack untuk melaporkan segala yang ditemukan oleh divisi penelitian yang dipimpin oleh Grace. Si Colonel ini memberikan iming-iming kaki palsu untuk Jack jika nanti progres ini berhasil. Dan Jack pun sepakat akan hal itu. Lalu Jack ditemani oleh Grace dan Norm bersiap memulai petualangan pertamanya ke hutan Pandora. Mereka bertiga pun mendatangi tempat yang dulunya adalah sekolah yang dibangun oleh manusia bumi untuk penduduk Pandora yang sudah tidak berfungsi lagi. Saat Grace dan Norm sedang asik mengamati akar pohon di hutan Pandora, Jack yang bukan ilmuwan itu merasa bosan dan berkeliling di sekitar. Tanpa disadari, ada seekor hewan mirip badak yang merasa terancam akan kehadiran Jack. Grace yang pengalaman pun menyuruh Jack untuk diam dan jangan melawan. Dan Jack pun begitu bangga
ketika akhirnya hewan tersebut justru lari pergi. Ternyata larinya hewan badak itu bukan karena takut Jack, melainkan di belakangnya ada seekor predator yang jika di bumi anggaplah semacam singa atau ya semacam gitulah. Dan kali ini Grace pun dengan mantap menyuruh Jack untuk segera lari dan kabur dari hewan buas tersebut. Jack pun akhirnya harus bertahan seorang diri di tengah hutan Pandora. Sementara itu, Grace dan tim yang menganggap Jack tidak akan mampu bertahan sampai pagi itu pun terpaksa meninggalkan Jack sendirian di hutan. Jack yang malang pun mencoba membuat tombak untuk melindungi diri dari hewan buas. Dan tiba-tiba di atas pohon, suku Na'vi itu pun tidak jadi membunuh Jack karena ada tanda dari biji suci Ewa yang ia percayai bahwa itu adalah sebuah tanda untuk jangan membunuh Jack. Hari semakin gelap, Jack membuat obor dari madu dan ia menggunakan korek api kayu. Dan lanjut, Jack pun harus menghadapi anjing liar Pandora yang ganas di sana. Saat Jack sudah terdesak oleh gerombolan anjing liar itulah, orang pohon tadi tiba-tiba menolong Jack dengan kungfunya yang aduhai. Setelah mengucapkan terima kasih kepada cewek tersebut, Jack pun berniat untuk mengikuti cewek tersebut. Namun hal itu segera ditolak oleh si cewek. Namun biji pohon suci tersebut kembali muncul dan membuat cewek tersebut berubah pikiran dan mengizinkan Jack untuk mengikutinya. Saat berjalan mengikuti itu cewek, kaki Jack tiba-tiba diserang oleh gerombolan suku Na'vi yang lain yang diketahui bernama Thu'tei. Dan Jack pun dibawa ke markas suku Na'vi. Sesampainya Jack di markas suku Na'vi, dia pun bertemu dengan kepala suku yang merupakan ayahnya itu cewek. Niat kepala suku yang ingin membunuh Jack pun tertunda, karena istrinya yang sekaligus sebagai penafsir Ewa pun datang. Setelah diinterogasi selama 6 jam, akhirnya Mbok Dukun yang juga ibunya itu cewek, mengizinkan Jack untuk mempelajari kehidupan orang Omaticaya tersebut. Dan si gadis itulah yang disuruh Mbok Dukun untuk mengajari Jack. Dan di sini Jack pun berkenalan mesra. Dan ketahuanlah kalau itu cewek namanya ribet benar dengan nama panggilannya Tiri. Kembali ke pesawat di mana mereka semua tertawa bersama mendengar pengalaman Jack yang berhasil bertahan hidup bahkan mampu masuk kehidupan orang Omaticaya itu. Lalu Parker menyuruh Jack untuk bisa memindahkan mereka dalam waktu 3 bulan dari desanya. Karena di bawah desanya itu menyimpan Unobtainium yang sangat banyak. Jack pun kembali ke avatar birunya itu. Lalu mulailah Jack diajari cara hidup dengan Omaticaya dengan dibimbing langsung oleh dedek Neytiri. Kembali lagi ke pesawat di mana Grace memutuskan untuk memindah lab penelitiannya di sebuah gunung Haleluya agar tidak diintervensi oleh Parker. Dan mereka pun begitu kagum akan pemandangan dan teknologi alam di planet Pandora di mana terdapat pulau mengapung di angkasa yang menakjubkan. Kembali ke avatar, yaitu saat Neytiri menunjukkan burung bulbul tunggangannya yang bernama Ikran. Neytiri pun menjelaskan jika Ikran adalah tunggangan spesial karena satu burung hanya memiliki satu ikatan dengan jokinya seumur hidupnya. Jack pun asik belajar kehidupan orang Omaticaya dengan mempelajari bahasa, mencium jejak, berlari di antara pepohonan, hingga memanah dan membunuh hewan buruan. Grace yang mulai connect dengan Jack pun memaksa Jack untuk makan sebelum kembali masuk ke avatarnya. Dan di saat itulah Jack bertanya tentang kabar sekolah Grace. Lalu Grace bercerita bahwa adiknya Neytiri yang sedang sekolah di Brondong di depan Neytiri hanya karena membakar salah satu bulldozer milik marinir di hutan Pandora tersebut. Jack terus berlatih dengan guru privatnya Neytiri. Dan saat ia berhasil membunuh hewan buruan dengan cara orang Omaticaya, Neytiri pun mengatakan kalau dirinya telah siap untuk memiliki Ikran. Keesokan harinya mereka pun pergi bersama Thu'tei untuk mengikuti tes Banshees agar bisa memiliki Ikran yang memilihnya. Sesampainya di sana, Jack dipilih untuk menjadi peserta pertama yang mengikuti tes tersebut. Dan dengan cepat dan mantap, Jack pun bisa menemukan Ikran yang memilihnya dan menaklukkannya. Setelah itu, Jack pun terbang untuk pertama kalinya untuk meningkatkan ikatan antara mereka. Lalu Jack pun belajar berburu dengan mengendarai Ikran, dan mereka berhasil melumpuhkan gerombolan hewan yang ada di sana. Namun di saat mereka sedang berburu di udara, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran burung raksasa bernama Toruk Makto.
Neytiri pun ngasih tahu kalau neneknya dahulu telah dipilih oleh Toruk Makto untuk menjadi penunggangnya. Setelah itu di dalam videonya, Jack curhat setelah 3 bulan ke belakang dia tidak mengenal siapa dirinya lagi. Lalu dia mendatangi kolonel untuk meminta tambahan waktu karena besok ada upacara dirinya untuk bisa menjadi bagian dari kaum Na'vi. Dan dengan begitu, mereka akan percaya pada Jack, kemudian bernegosiasi untuk memindahkannya. Kemudian upacara pun dimulai, dan Jack kini sah menjadi bagian dari mereka. Lalu Jack dan Neytiri pun jalan-jalan hingga ke pohon suci. Dan di sana Jack dan Neytiri pun saling jatuh cinta di bawah pohon suci tersebut. Keesokan harinya, Neytiri terbangun karena pohon-pohon di sekitarnya dihancurkan oleh bulldozer. Neytiri pun terus berusaha membangunkan Jack yang tidur pulas akibat lembur semalaman. Saat terbangun, Jack pun berusaha menghentikan bulldozer tersebut. Namun Parker yang serakah itu tidak menghiraukannya dan menyuruh bulldozer tetap berjalan. Akhirnya Jack dengan gagah berani melompat ke atas bulldozer dan menghancurkan kameranya dengan batu. This is a place for prayers to be heard. Di waktu yang sama, kolonel telah mengetahui kalau Jack telah mengkhianatinya. Dengan segera, ia pergi menjemput tubuh asli Jack untuk diinterogasi. Setelah kejadian itu, Sultai berniat memimpin para pejuang untuk menyerang manusia. Tidak lama kemudian, Jack datang mencegah Sultai. Tapi ia malah marah dan mengadu ke Mbok Dukun kalau Jack sudah bercinta sama Neytiri. Neytiri pun menjelaskan jika mereka bercinta itu atas restu Eywa. Sultai yang terbakar api cemburu itu pun tetap menyerang Jack. Tiba-tiba saja, kolonel datang dan menghentikan mesin. Alhasil, avatar Jack pun pingsan. Saat Sultai hendak membunuh Jack yang pingsan, Neytiri dengan cepat melemparkan Sultai dan melindungi kekasihnya itu. Setelah itu, mereka semua dibawa ke markas besar untuk klarifikasi. Di sana, Grace menjelaskan kalau pohon itu adalah pohon yang sangat keramat bagi kaum Omaticaya dan mereka pasti akan berjuang mempertahankannya. Keesokan harinya, Sultai membakar bulldozer yang mengakibatkan kolonel marah. Maka dari itu, ia berencana untuk membalas perlakuan orang Na'vi. Tracy pun datang dan memberitahu kepada Grace jika kolonel akan menghancurkan pohon suci. Grace pun langsung mendatangi Parker untuk bernegosiasi. Di situ, Jack juga meyakinkannya kalau ia bisa berbicara dengan suku Omaticaya untuk mengungsi dari pohon tersebut. Mereka akhirnya disetujui dengan diberi waktu 1 jam untuk bernegosiasi. Ketika Jack mencoba menjelaskan, Neytiri pun merasa kecewa sebab telah dibohongi Jack. Setelah itu, Jack dan Grace justru diikat, dan mereka berencana untuk berperang dengan dipimpin Sultai. Dan adegan perang panah lawan misil yang sangat tidak imbang itu pun tersaji. Dan Jack, Grace, dan Norm pun akhirnya dipenjara karena kelakuannya. Namun Tradi segera datang dan membantu mereka kabur dari sana menaiki pesawat. Sayang, disayang. Berondongan tembakan sang kolonel salah satunya ada yang nyangkut di perut Grace. Mereka pergi ke Gunung Haleluya untuk mengambil satu kapsul agar bisa mereka sembunyikan. Kemudian, untuk mendapatkan kepercayaan kaum Omaticaya, Jack memutuskan untuk menaklukkan Toruk Makto. Di saat kaum Omaticaya sedang berdoa bersama, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jack yang membawa Toruk Makto. Mereka pun tunduk dengan Jack. Ia juga menenangkan Neytiri. Neytiri yang benci tapi cinta itu pun hanya terdiam. Jack mengatakan pada Sultai bahwa dirinya akan melayani rakyat dan siap bertarung melawan umat manusia jahanam. Sultai yang gagap di Dahamin sama Toruk Makto pun akhirnya nurut. Jack pun meminta tolong Mbok Dukun untuk membantu Grace yang sedang sekarat. Tapi sayang di saat upacara perpindahan jiwa dilakukan, Grace terlalu lemah sehingga daya tubuhnya tidak kuat dan akibatnya dia tidak berhasil melakukan perpindahan jiwa. That was just a theory. Toruk Makto. Jack, for my people. She is in this body.
Setelah itu, Jack berorasi membakar semangat kaum Ometikaya dengan diterjemahkan oleh Sultay untuk membela tanah airnya sampai titik penghabisan. Di waktu yang sama, si kolonel mengetahui kalau di luar sana kaum pribumi telah mengumpulkan lebih dari 2.000 pasukan untuk melawan. Dia pun menyuruh prajurit untuk mempersiapkan dengan maksimal untuk bisa menghancurkan rakyat Ometikaya. Trody pun langsung memberitahu Jack bahwa besok jam 6 pagi akan ada penyerangan besar-besaran. Lalu Jack mendatangi tempat berdoa dan meminta pertolongan pada Eywa. Keesokan harinya, kolonel membagi pasukan menjadi dua, yaitu infanteri dan udara. Dan perang antara pribumi dan penjajah pun tidak terhindarkan. Dalam pertarungan sengit itu, akhirnya bangsa Na'vi sanggup dipukul mundur dan kalang kabut. Di saat genting itulah, doa Jack pada pohon suci itu pun akhirnya didengar. Seolah alam ikut tidak terima dengan kebiadaban bangsa manusia. Gerombolan badak pun membabi buta menyerang pasukan infanteri. Sementara itu, pesawat-pesawat marinir itu pun dibuat kalang kabut dengan cabikan ribuan ikran yang turut membantu Jack. Jack yang kembali bersemangat itu pun kembali menyerang dengan sasaran utama pesawat induk yang ditumpangi sang kolonel hingga dapat menghancurkan pesawat tersebut serta memaksa sang kolonel untuk duel dengannya di darat. Akhirnya perang sengit dimenangkan oleh Jack dan Neytiri, dan para penjajah itu pun akhirnya dipulangkan ke negeri asalnya. Wah, ini sih salah satu film science fiksi terbaik sih menurut Kaladiwa. Pantas aja ya, mampu bertahan selama 10 tahun sebagai film terlaris sepanjang masa sebelum tahun 2019, dikalahkan pamornya sama Avenger Endgame. Selain tentang pelajaran bahwa kita sebagai manusia janganlah sewenang-wenang dengan alam yang dianggap tidak bernyawa, pesan moral dari film ini adalah pilihlah orang yang benar-benar kamu cintai sebagai pendamping hidupmu kelak, bukan atas dasar perjodohan atau suatu keterpaksaan dari orang lain. Terima kasih telah sedia menonton bareng Kaladiwa, dan sampai jumpa pada